Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kembali lagi di podcast Gila Kerja KPU Kabupaten Sintang. Bersama saya Pak Nipit Mansah. Malam ini saya ditemani Bapak yang ganteng, Bapak Sutami, Sarjana Sosial. Beliau membidangi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU Kabupaten Sintang. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bang Pani. Ya. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Sehat. Baru pulang tarawih. Ya. Semoga puasa kita mendapatkan pahala ya Pak di tahun ini ya Pak ya. Amin. Oke. Untuk teman pemilih, kita akan membahas tentang pilkada kemarin, pilkada 2020 yang titik beratnya di tentang Sirekap Pak. Nah, kita pengen nanya nih tentang Sirekap. Seperti apa sih Sirekap itu Pak? Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit tentang apa itu Sirekap. Oke, terima kasih Bang Pani. Selamat malam semuanya. Dalam pemilihan serentak 2020 memang ada inovasi yang dilakukan oleh KPU. Dalam proses rekapitulasi, hasil penghitungan dan rekapitulasi, kita menggunakan alat bantu yang namanya Sirekap. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Sirekap. Sirekap ini sederhananya adalah hasil penghitungan yang dituangkan, hasil penghitungan di TPS yang dituangkan ke dalam C hasil. Kalau kita kenal dulu plano, yang ukuran besar, di TPS yang disalin dituangkan oleh petugas KPS, hasil perolehan pasangan calon itu difoto oleh petugas KPPS. Foto itu dikirim, tetapi melalui aplikasi, itulah namanya Sirekap. Jadi hasil kiriman foto tersebut langsung dikirim ke server KPU RI. Seperti itu ya Pak ya. Jadi foto yang dikirim itu bisa diakses oleh semua masyarakat dengan mengklik di info pemilu, info pilkada 2020. Ketika diklik itu akan muncul, kita mencari misalkan untuk Kabupaten Sintang, kecamatan mana, desa mana, TPS berapa, langsung muncul ya Pak ya, berarti ya Pak? Langsung muncul ukurannya. Ukuran yang hasil foto petugas itulah yang tampil di yang terlihat di aplikasi ya Pak ya. Di info, bukan di aplikasi tapi di info pemilu ya, di info pemilunya. Info pilkada. Gitu info ya. Pilkada. Itu kalau aplikasinya sebenarnya mudah nggak pemakaiannya atau sulit? Gimana Pak? Kalau sebagai penyelenggara, tidak ada sih yang tidak bisa gitu ya Pak. Bisa. Artinya ini kan sebuah inovasi, tentu sudah dirancang dan sudah didesain sedemikian rupa, karena persiapannya juga pasti panjang. Mengapa saya menyatakan itu persiapannya panjang? Karena terkait dengan Sirekap ini, bimbingan yang diberikan oleh mulai dari KPU RI kemudian KPU provinsi itu sangat intens dan masif kepada KPU kabupaten sampai kepada jajaran badan ad hoc. Prosesnya panjang ya Pak ya. Jadi prosesnya panjang. Itu agar bagaimana pelaksanaan Sirekap ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Seperti itu. Kalau kendala-kendala gitu Pak, ada nggak sih Pak misalnya error atau apa gitu Pak? Ada nggak misalnya mungkin hanya satu orang atau yang megang aplikasi atau berapa banyak yang megang aplikasi gitu Pak? Jadi kalau misalnya satu error mungkin ada yang lain gitu Pak? Kalau berbicara kendala ini kan berbicara tantangan. Tantangan itu pasti ada. Banyak faktor. Yang jelas karena ini kita menggunakan aplikasi, tentunya harus dukungan akses internet.
Oh, dia semuanya pakai online gitu, Pak? Iya, jadi sistem internet, maksudnya harus dukungan internet. Sementara untuk di Kabupaten Sintang khususnya ada beberapa titik yang memang blank spot lokasi TPS. Oh, gitu. Itu yang menjadi kendala. Tetapi bukan berarti kita tidak menggunakan Srekap, karena selain online itu juga bisa menggunakan offline. Oh gitu, berarti tidak hanya online ya berarti ya Pak ya, offline juga bisa ya? Offline, tapi saat proses install itu tetap di lokasi yang terakses internet. Untuk proses aplikasinya, proses instalasi ya, aplikasinya. Seperti itu. Lalu siapa saja yang bisa mengaksesnya Pak? Apakah hanya penyelenggara ataukah mungkin yang kalau pilkada kemarin saksi-saksi itu bisa dapatkan nggak Pak? Pak gitu. Kalau untuk Srekap karena saat pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020. Ini kan masih menjadi alat bantu Srekap. Jadi Srekap itu akses aplikasinya itu memang yang bisa menggunakan adalah petugas di TPS. TPS-nya. Yang menjadi fokus itu adalah kita bagaimana bisa mengirim ke server, ke jaringan. Gitu. Server jaringan untuk keperluan informasi di info pilkada. Pak, saya pengen sangat menarik nih. Tadi Bapak katakan bahwa ada BIMTEK gitu kan? Ya. Berarti sampai di tingkat KPPS ya Pak ya? Itu di BIMTEK juga ya Pak ya? Dari KPU-nya juga, dari PPK atau KPU Pak yang BIMTEK itu? Yang proses terkait dengan bimbingan teknis untuk Srekap, yang pertama itu memang ada juga yang tatap muka. Oh, tatap muka ya. Tatap muka itu BIMTEK tatap muka. Tapi untuk selain tatap muka itu juga menggunakan Zoom. Oh, Zoom. Via Zoom. Oh, via Zoom juga ya Pak. Oh, karena kondisi Covid ini ya Pak ya. Kemarin ya kondisi Covid sampai sekarang ya. Via Zoom itu saat proses pelaksanaan uji coba nasional. Uji coba nasional dan install. Tetapi itu dipandu. Oh, dipandu dari KPU Kabupaten sendiri? Yang memandu kita itu dari KPU RI, kemudian dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, kemudian dari KPU Kabupaten meneruskan apa yang disampaikan. Seperti itu. Dan kita juga di KPU Kabupaten Sintang melaksanakan simulasi nasional pada tanggal 21 November tahun 2020 itu simulasi nasional seluruh Indonesia yang menggunakan Srekap. Seluruh Indonesia, Pak? Ya, dan di Kalimantan Barat, daerah yang melaksanakan pemilihan tahun 2020 Kabupaten Sintang salah satu yang ikut melaksanakan simulasi nasional tersebut. Jadi Srekap. Jadi petugas yang menjadi petugas KPPS saat pelaksanaan simulasi itu betul-betul mempraktekkan bagaimana Srekap bekerja. Oh, seperti. Berarti simulasi TPS memang melaksanakan kayak seperti benaran pemilihan gitu Pak, dibuat TPS-nya juga gitu. Ya, kalau TPS-nya dibangun seperti TPS saat pelaksanaan hari pungut hitung, hari pemungutan suara ya. Kemudian juga kita laksanakan yang namanya Srekap. Itu yang menjadi titik poinnya, Srekap. Jadi petugas bagaimana melaksanakan mulai dari proses bagaimana cara mengambil foto, kemudian bagaimana proses mengirim gambar, itu semua dipraktekkan. Itu semuanya dari KPU itu tidak bukan dari KPU yang melaksanakan, tapi langsung tetapi dari mereka yang melaksanakan, yang menjadi peserta simulasi yang melaksanakan secara langsung. KPPS-nya langsung ya Pak ya? Memang simulasinya real gitu berarti real. Jadi dari KPU itu memonitor, KPU monitor, tapi sebelum pelaksanaan tentunya
BIMTEK-nya kita berikan. Oh, berarti BIMTEK karena udah selesai BIMTEK barulah tahapannya simulasi langsung ya, Pak ya, simulasi ya. Jadi petugas yang melaksanakan simulasi itu memang di BIMTEK terlebih dahulu. Selain BIMTEK, bagaimana proses penghitungnya, melaksanakan apa yang harus dilakukan, itu juga bagaimana mempraktekkan penggunaan Sirekap itu sendiri. penggunaan Sirekap di tingkat Menggunakan TPS. ponsel yang tadi ya, Pak ya. Iya. Lalu Pak, ini udah bentuk dari itu masuk ke aplikasi apa? Ke portalnya Info Pemilu ya, Pak ya. Iya. Info Pemilu itu berarti semua masyarakat mengakses semua ya, Pak ya. Itu artinya kita keterbukaan publik, artinya semuanya diakses semua kayak gitu, Pak. Oh, masyarakat bisa melihat semua. Iya, ini Sirekap ini juga sebagai, kalau boleh kita sebut sebagai bentuk transparansi informasi dari KPU. Karena di dalam Sirekap ini kalau kita bisa kita bagi menjadi 2 kategori. Kalau di tingkat TPS itu Sirekap mobile. Sirekap mobile namanya, yang menggunakan HP. Handphone ya. Kemudian di tingkat PPK, di tingkat kecamatan itu namanya Sirekap web. Begitu juga di tingkat kabupaten itu Sirekap web. Jadi kalau yang di tingkat TPS itu Sirekapnya dikirim oleh petugas KPPS. Ya. Kalau yang untuk di tingkat kecamatan juga sama, dikirim oleh PPK. Tetapi nanti setelah dikirim itu namanya ada lagi publikasi. Dipublis ya. Jadi dipublis, jadi bisa terlihat. Oh, berarti mempublis dari KPU kabupaten, ya, Pak ya? Kalau yang mempublis itu dari PPK. Kemudian nanti dari KPU kabupaten juga saat yang proses rekap di tingkat kabupaten, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten juga sama melalui Sirekap web. Hasil proses apa namanya? Rekapnya ya juga sama gitu. Dipublis ya, dipublis. Itu bisa dilihat langsung berarti berarti ya. Memang cepat, akurat, mudah diakses lah. Iya. Berarti sangat-sangat terbantu kan lah ya, Pak ya. Untuk ini, Pak, kalau misalnya kendala-kendala tadi memang biasalah ya, nama kendala ya, Pak ya. Bisa mungkin jadi satu kebanggaan Sintang lah, bahwa KPU Sintang melaksanakan pilkada dengan Sirekap web itu, kok nggak salah kabupaten tercepat, Pak, dalam melaksanakan, kalau nggak salah saya ya. Itu ketiga yang cepat menyelesaikannya. Memang hebat lah, udah sosialisasinya masif, berjenjang, cepat melaksanakannya. Kalau untuk kedepannya, Pak, ada saran-saran nggak, Pak, untuk kedepannya, misalnya di tingkat KPPS ini, Pak, apakah yang melek teknologi atau enggak gitu, ataukah memang kita ada pengennya paling tidak dia paham lah dengan handphone kayak gitu, teknologi kayak gitu, ada nggak, Pak? Kalau berbicara tentang ke depan bagaimana, segala sesuatu itu kan tentu yang penting regulasi. Regulasi. Nah, kita ikuti regulasi karena semuanya berdasarkan regulasi. Kita yang namanya penyelenggara pemilu itu melaksanakan regulasi. Kalau berbicara bagaimana saat kita penggunaan Sirekap semakin baik ke depannya, tentunya pengembangan itu pasti akan dilakukan lah. Karena hasil dengan suksesnya penggunaan Sirekap itu artinya Sirekap ini memang sudah dirancang dan didesain sedemikian rupa sehingga kita ini bisa menggunakan. Mudah lah masyarakat melihat ya, Pak ya. Bukan hanya itu, meskipun kendala dengan faktor daerah blank spot yang menjadi
tantangan kita, tetapi kondisi tersebut bukan berarti penggunaan Sirekap tidak bisa seperti yang Bapak Pani sebutkan. Tidak jalan lah bahasanya Iya, yang di Sintang ini 1186 TPS dan itu semuanya berhasil sukses Sirekap mobile-nya. Dari berapa kecamatan, Pak? Untuk Sintang kita ini kan 14 kecamatan. 14 kecamatan dan 406 PPS ya. Kalau karena PPS iya, PPS ya. Iya, itu desa ya. Iya. 406. Banyak 406 dengan 1186 TPS secara keseluruhan. Mungkin dengan blank spot yang banyak gitu, tapi Sintang KPU lah yang memang khususnya menyelenggarakan termasuk berhasil ya Pak ya dalam pilkada ini melaksanakan Sirekap web itu, Sirekap mobile ya Pak ya. Itu penggunaan Sirekap mobile itu KPU Kabupaten Sintang maksudnya bisa menuntaskan, sukses lah. Menuntaskan itu tentunya tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Yang paling pertama ini kan berkat bimbingan, arahan yang diberikan oleh KPU RI secara langsung, baik saat dengan memberikan BIMTEK kepada KPU Kabupaten Sintang secara tatap muka maupun via Zoom. Begitu juga dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang terus memonitor, kemudian memberikan arahan kepada KPU Kabupaten Sintang. Kemudian dari dedikasi kesungguhan dari Badan Ad Hoc dalam mengemban tugas sebagai Badan Ad Hoc, kemudian melaksanakan arahan-arahan yang diberikan termasuk dalam penggunaan Sirekap. Hal tersebut juga diturunkan sampai ke tingkat KPS, karena kan KPS yang ujung tombak kita saat pelaksanaan penggunaan Sirekap. Tanpa mereka mungkin tidak berhasil ya Pak ya. Tidak bisa ya kita melaksanakannya. Akunnya itu memang petugas KPPS. Akunnya yang diberikan di satu TPS itu kan 2 orang. Walaupun kita semangat kerja tapi di bawah tidak mampu, tetap juga nggak bisa ya Pak ya. Jadi ini saling keterkaitan ya Pak ya. Keterkaitan, saling sinkron semuanya. Ini merupakan kerja bersama lah. Ini apa sebetulnya gila kerja ya. Oh, gila kerja berarti benar nih Pak, podcast kita nih gila kerja benar-benar nih berarti. Karena saat Sirekap ini memang agak membutuhkan waktu lebih, karena juga misalnya untuk di KPU Kabupaten Sintang ini, kalau kami ini komisioner, ini kan dibantu oleh jajaran sekretariat. Iya. Sangat terasa saat penggunaan Sirekap ini dukungan dari sekretariat sangat luar biasa. Boleh dibilang 24 jam itu full ya. Full. Udah nggak pakai hitungan masuk jam 8 pulang jam 4, nggak kayak gitu ya Pak ya. Tidak ada. Karena saat proses penggunaan Sirekap bagaimana bisa maksimal ini, pagi, kemudian siang sampai malam terus lanjut. Pokoknya gimana masyarakat bisa mengakses bagaimana Sirekap ini berhasil ya, intinya berhasil. Itu semuanya betul-betul konsentrasi dicurahkan secara penuh, dan itu juga yang menjadi ya bagaimana, karena satu tekad sebenarnya dari KPU Kabupaten Sintang secara umum ini kan, bagaimana apapun yang arahan atau yang menjadi kebijakan dari KPU RI itu untuk kita laksanakan dengan baik. Dan tentunya kalau hanya kita bekerja sendiri itu tidak bisa. Ini kan harus dukungan semua pihak ya, pihak, karena termasuk juga dukungan dari pemerintah. Karena saat proses-proses persiapan terkait dengan Sirekap ini kita juga sering berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan kondisi-kondisi daerah-daerah kabupaten kita, maksudnya daerah yang belum support ini bagaimana untuk menyikapinya. Oke lah Pak, terima kasih untuk masukan, wawasan untuk kami lah yang Bapak sampaikan tentang Sirekap ini. Pak, mungkin ada yang mau disampaikan Bapak? Silakan Pak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang.
seluruh komponen yang sudah membantu KPU Kabupaten Sintang dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2020, sehingga semua proses tahapan bisa berjalan dengan baik, termasuknya juga terutama penggunaan Sirekap. Kita bisa 100% 100% ya Pak. Sirekap mobilnya 100%. Amin. Kemudian juga verifikasinya juga berhasil Sirekap 100%, dan amin. verifikasi dan Bang Pan ini salah satu verifikator Sirekap. Tanpa Bang Pani juga tidak bisa menjadi 100% Sirekap KPU Kabupaten Sintang. Ya, oke. Itu aja Pak. Ya. Oke, terima kasih teman pemilih. Sampai di sini dulu podcast Gila Kerja kita. Nantikan kita di podcast selanjutnya. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Gila Kerja.